Dari lantai 2 Jalan Pereten dari Kolima 1 Purwakarta Betelapis, Brenda Islami kembali di Indra Dengar Anda di edisi hari Kamis 15 Februari 2024 dan itu sampai jam setengah 6 seperti biasa. Dan seperti biasa telah hadir dengan Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwa Winsaya Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Adel, ketemu lagi. Iya. Nah, tema kali ini betul habis adalah pentingnya kegagalan. Dan mungkin kita tahu sendiri kalau misalnya kita sendiri manusia ya, kalau udah gagal tuh Pak, kayaknya gagal move on dengan kegagalan. Kayaknya tuh kemarin harusnya begini nih, kayaknya tuh gitu. Ada kata kayaknya Pak. Kayaknya belum ikhlas, belum bisa legowo dengan kegagalan. Nah, gimana nih caranya? Capresnya gagal. Nggak cuma capres doang sih sebenarnya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mbak Adel. Jadi memang tema ini salah satunya dilatar belakangi oleh hasil pemilu. Oh, oke, baik. Jadi kita berempati kepada mereka-mereka yang calonnya nggak jadi, meskipun belum final ya. Betul. Jadi ini saya khususkan tema ini, tetapi juga bisa kita pahami dalam kehidupan kita yang lebih luas, dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan karir, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bisnis barangkali, atau apapun namanya. Menurut saya ini menjadi penting, Mbak Adel. Kalau umumnya orang memang perhatiannya akan dipusatkan pada keberhasilan. Jadi ketika kita menempuh sebuah usaha, menempuh sebuah proses, menempuh sebuah perjuangan, biasanya kita akan punya gambaran yang kuat bahwa pasti menang, pasti sukses. Iya betul. Pasti berhasil. Betul. Nah, kadang-kadang Mbak Adel, memang ada orang yang kelihatannya dalam hidupnya itu kayaknya nggak ada gagalnya. Kayaknya sukses terus apa ya? Ada kan? Ada, betul. Lihat temennya, kayaknya dia hidup itu daftar ini terima. Iya betul. Oh, nikah apa macam kayaknya cepet semua hidupnya. Cepet dan bahagia gitu ya Pak ya, kayaknya lancar aja. Baru wali kota langsung cawapres gitu. Baik. Ya, itu sekedar contoh saja. Iya betul. Nah, oleh karena itu menurut sekalian, apakah kita harus seperti itu cara berpikirnya? Jadi kalau melihat orang lain, mungkin kelompok lain atau ya teman kita, kayaknya kok dia nggak ada kesulitan ya, sukses terus. Saya pernah begitu Mbak, jadi sama teman saya itu dibilang, kamu kayaknya hidupnya kok lancar aja. Oh gitu Mbak, Masya Allah. Iya, karena dia membandingkan dengan kehidupan dia. Oh iya. Sawang Sinawang ya Pak ya? Betul, Sawang Sinawang. Nah, kita tidak bikin ke Sawang Sinawangnya, tetapi betapa namanya gagal itu penting sebenarnya, Mbak. Kira-kira menurut Adel, pentingnya di mana? Nah itu dia, namanya hidup ya Pak, kayaknya nggak ada yang pengen gagal gitu loh. Kalau udah gagal tuh pasti sedihnya minta ampun Pak. Tapi ketika gagal ada perasaan apa? Kalau Adel sih lebih tepatnya kalau gagal itu menjadi guru sih. Wah, ya kenapa? Pengalaman. Ya, pengalaman gitu kan. Itu yang Adel menjadi belajar. Betul. Misalnya apa setelah gagal itu yang timbul dalam diri Adel itu apa? Oke, misalnya gagal dalam pernikahan, ya enggak. Jadi nanti one day nih dapat suami tuh yang mungkin ngerti agama gitu-gitu hal-hal gitu loh Pak. Ini kalau misalnya dalam dalam Adel ya. Dan rasa-rasanya apakah ada orang yang tidak pernah gagal? Enggak sih Pak ya. Pasti kan, pasti nggak mungkin langsung berhasil. Betul. Meskipun bidangnya beda, aspeknya beda, kejadiannya beda. Tapi hukum kegagalan itu pasti menimpa semua orang, Pak. Coba Mbak Adel, mari kita flashback sedikit. Waktu kita kecil, atau kita sekarang melihat anak kecil yang baru belajar jalan. Apakah dia langsung bisa lari? Enggak sih. Ya, jatuh kan? Betul. Tapi setelah jatuh, apakah dia kemudian
kapok, nggak mau belajar jalan. Enggak sih. Bahkan orang tuanya menyemangati ya, Mm-mm. ayo, 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 ayo gitu. Dan orang tuanya malah ketawa dia. Iya, iya. Anaknya lagi belajar jalan, jatuh. Ya bukan ketawa, tapi semangat malah kan. Iya, memberikan semangat, betul. Jalan lagi, jalan lagi. Akhirnya kita waktu kecil itu bisa lari. Kenapa kita tidak belajar seperti itu? Nah, pada dasarnya mitra sekalian, kita dalam hidup juga seperti itu. Kalau dalam level pribadi, ya. Maka menurut saya, kalau kemarin misalnya bagi kita yang mungkin perjuangannya belum berhasil, misalnya capresnya gagal, misalnya atau yang mencalonkan diri juga gagal. yang banyak nyalon juga ya. legislatif ternyata gagal, sudah habis banyak misalnya. Betul, Pak. Nah, oleh karena itu, semoga apa yang kita share sore ini, apa yang kita diskusikan itu bisa menjadi semangat. Bahwa pada dasarnya, begitu pentingnya sukses, pentingnya berhasil, begitu pentingnya juga kegagalan. Kadang ada orang yang mungkin kelihatannya langsung melompat. Kayaknya dia nggak ngalami susah banget, langsung berhasil, berhasilnya langsung melompat. Kalau orang biasa begitu, nanti ketika jatuh, dia akan agak Lebih sakit. Kayak gitu. Daripada orang yang dia menempuh hidupnya itu lewat tangga, step by step. Oke. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Apalagi dia bukan anaknya presiden, dia bukan anaknya pejabat. Dia tempuh itu semua. Mungkin ditolak, mungkin belum berhasil, Betul. mungkin rugi, mungkin apalagi macam-macam itu Mbak Adel. Itulah mitra sekalian yang menjadi sunnatullah kita dalam hidup itu adalah tidak semuanya langsung berhasil sesuai yang kita inginkan Mbak Adel. Entah itu namanya perjuangan, entah itu namanya menjadi yang kemarin baru kita alami, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi anggota legislatif, menjadi bupati, bupati belum ya, bupati gubernur yang akan datang. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa dengan kegagalan itu sebenarnya kita bisa merasakan, ini pentingnya ya, pentingnya apa? Kalau Adel tadi menjadi kayak pengalaman ya, Betul. kejadian itu memberi guru, memberi pelajaran kepada kita bahwa mungkin ada yang kurang pas, mungkin kita usahanya kurang kali, mungkin kampanye kita kemarin salah, belum tepat sasaran. Nah berarti kan kita jangan kemudian, nah ini kadang rata-rata orang itu baru gagal sekali kok terus habis itu terus nggak mau mencoba lagi. Iya sih, banyak Pak. Ya. Kayak udah sakit untuk mengulanginya lagi gitu loh Pak. Nah, itulah yang harus kita coba hapuskan. Jadi, kegagalan yang kita alami, apapun itulah, insya Allah ini tidak sia-sia. Itulah yang akan menjadi sebuah syarat atau prasyarat untuk sebuah keberhasilan. Meskipun tidak mesti juga gagal sekali, terus nyoba lagi berhasil, enggak juga. Mungkin gagal lagi, Mbak. Ya, tapi tentu saja kegagalan yang kita alami itu pada dasarnya memberikan tadi pelajaran, memberikan bahasa kita ya menjadi rasanya itu manis, Mbak. Manis itu artinya bisa merasakan kerasnya perjuangan. Iya sih Pak. Coba Adel gini misalnya. Adel nggak pernah kuliah, tahu-tahu tak kasih ijazah. Del ini tak kasih ijazah. S1, S2. Waduh, berat sekali. Enggak, ketika mendapatkan ijazah itu rasanya gimana? Iya terlalu tanpa berat. Kuliah. Iya, berat dong kalau Adel lah. Nanti pertanggungjawabannya misalnya. Nah, itu selain itu. Indah nggak rasanya? Indah sih, tiba-tiba tanpa sekolah, tanpa ada proses. Itu menurut Adel indah? Iya kan, tiba-tiba nggak usah 10 tahun. Ya enggak lah. Nggak indah itu. Oh, nggak indah. Nggak sekolah kau tahu-tahu dapat ijazah. Nggak ada perjuangannya. Iya, itu dia. Tidak excited. Tidak, apalagi bahasa anak sekarang. Nggak ada effort. Nggak ada effort. Nggak fantastik. Asik. Ya, itu kok landai saja. Iya sih. Coba Del misalnya
Kalau kita jalan nih, jalan kita menempuh jalan yang mendaki, jatuh, Iya, betul. naik step by step gitu. Mhm. Begitu naik sampai di atas rasanya gimana? Lega, Pak. Nah, Sudah melewati tadi pas di pertengahan jalan kayaknya nah, capek banget begitu ya kan? sampai di atas, Indah banget sih. nah Pasti itu ada contoh seperti sesuatu itu. yang dinaikkan. Jadi itu yang disebut dengan jalan mendaki. Oke. Jalan mendaki itu kadang-kadang memang lebih apa ya? Lebih tadi kita sebut lebih kerasanya tuh kayak lebih di dalam perjuangan itu kayaknya lebih kerasa gitu. Lebih memberikan pengalaman yang berharga. Oke. Tapi kalau jalan landai terus atau lurus gitu. Kalau kita naik mobil tuh ada jalan tolnya itu kadang membosankan loh. Iya, Pak. Ya kan monoton, Monoton, betul. ya kan? Bisa melenakan itu. Iya. Tapi kalau jalannya lika-liku, itu kayaknya ibarat balapan tuh kayaknya lebih apa ya? Lebih Ada tantangannya. Iya, tentu. Pemandangannya indah Iya, ya kalau betul. berkelok-kelok. Tapi kalau lurus terus nggak enak itu jalan tuh. Betul. Dalam hidup tuh juga gitu. Nah, jadi kegagalan yang kita alami itu sebenarnya sebuah harga yang harus kita peroleh atau yang kita dapat atau yang kita miliki atau yang harus kita lalui supaya kemudian mendapatkan sesuatu yang berharga itu. Kalau nggak ada prosesnya, jadi hidup itu jangan kemudian hanya hasilnya, tapi proses. Jadi kemarin itu misalnya ada kritikan nih, yang penting menang. Nah, pertanyaannya menangnya itu dengan cara apa? Ini saya tidak bermaksud nyindir ya, Iya, Pak. tapi sekedar informasi. sekedar nyenggol-nyenggol. Oke, spill dikit. Kalau menang itu tidak ada perjuangannya, itu rasanya sebenarnya ada sesuatu yang kurang. Oke. Tapi kalau kita berjuang, gagal, berjuang lagi, gagal lagi, berjuang, kemudian berhasil, itu lebih nikmat rasanya. Itulah arti penting kegagalan buat kita. Jadi mari Mitra sekalian, jangan anggap kegagalan itu sebuah sesuatu yang negatif. Tapi harus kita lihat sesuatu yang positif. Memang diomongkan gampang, Betul. tapi rasanya kok tidak bisa dibantah ya. Jalan itu berat, Pak. Nggak ada orang langsung ke puncak tuh nggak ada. Dia harus menempuh step by step. Kalau ada orang langsung puncak, biasanya karena ada kemudahan. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Ada. Zaman sekarang kayak gitu, Pak. Ada bahasa orang. Mungkin karena bapaknya. Ya karena bapaknya dikasih fasilitas, dikasih privilege. Itu nggak ada seninya hidup itu. Kalau langsung berhasil gara-gara entah disebut nepotisme lah, KKN lah, dinasti lah, macam-macam itu. Nah, jadi mari kita berpikir seperti itu. Kalau kita gagal, padahal kita kayaknya sudah berupaya, berikhtiar, tapi belum berhasil, itu bukan berarti kemudian itu bahwa itu jelek, ya. Kita harus melihatnya positif. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita lihat kegagalan itu secara positif. Beberapa ayat Quran saya pikir sering kita dengar. Misalnya di surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan kemudian kalau kita gagal, kalau kita mungkin belum berhasil, kalau kita jatuh, itu jangan kemudian menganggap bahwa Allah nggak adil sama kita ini. Ini sebagaimana sindiran Allah di surat Al-Fajr ya. Mari kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, misalnya dengan kegagalan ya, lalu memuliakannya, kalau ini keberhasilan ya maksud saya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah, jadi kalau kita gagal,
Jangan kemudian merasa bahwa Allah telah menghinakan kita, telah merendahkan kita. Allah tidak adil terhadap kita. Inilah pikiran-pikiran yang harus kita delete dalam kehidupan atau dalam kamus kehidupan kita. Dalam semua bidang rasanya tidak ada orang yang mulus perjalanannya. Pasti ada onak, ada duri, ada menghalang, ada batu, ada macam-macam. Nah, yang diperlukan itu adalah kita mencoba punya mindset yang berbeda. Jadi jangan pandang kegagalan itu negatif. Jangan pandang kegagalan itu adalah sesuatu yang terhina. Tidak. Siapa tahu yang sekarang kelihatannya sukses bakal kemudian malah mengalami penghinaan, mengalami apa ya, hal-hal yang nggak enak. Tapi yang mereka yang sekarang gagal barangkali itu akan mengalami kemuliaan pada akhirnya lebih abadi keberhasilannya, lebih sukses nanti, tidak kemudian dipertanyakan dan tidak instan. Oke. Begitu Mbak Adil pengantar dari saya. Nanti kita terus. Oke, buat Mutlamis silakan yang mau gabung sama Adil boleh ditunggu di 081326151049 di lewat WhatsApp atau lewat teleponnya di 621 Masih dengan tema kali ini adalah pentingnya kegagalan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditunggu nanti sampai jam 5:30. 104.9 Mitra FM, all day, all hits. Jadi nanti dua Jalan Pretender Kuriman 1 Purwakarta Mutlamis masih di Beranda Islami dan masih dengan tema pentingnya kegagalan. Nah, ada yang gabung nih Pak, ada yang bertanya. Silakan. Ada Alam dari Bogor. Wih, coba. Iya, lewat streaming. Luar biasa. Beliau, dia bertanya apakah kegagalan adalah memang kesuksesan yang tertunda Pak Ustadz? Ya, itu salah satu apa kita sebut ya, kata mutiara ya barangkali motivasi yang sudah sering kita dengar. Oke. Ya betul bahwa memang pada dasarnya kalau kita mengikuti, kita sebut sunnatullah ya. Sunnatullah itu hukum Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk dalam kehidupan kita. Kembali ke yang tadi waktu kita belajar jalan, kan jatuh dulu. Oh iya, betul. Ya kan? Coba ingat Adil waktu belajar naik sepeda. Apakah langsung lancar? Enggak sih Pak, jatuh. Tapi nggak putus asa kan? Enggak sih. Terus gitu. Betul. Adel tahu nggak zaman saya naik sepeda, belajar sepeda pertama itu? Oh, pakai sepeda orang tua itu yang. Oh, yang tinggi. Yang ada wangkring. Oh, ya wangkringnya iya betul. Sampai seperti itu. Tinggi banget ya Pak ya? Makanya. Oh, Masya Allah. Beda dengan anak-anak sekarang, sepedanya sudah sangat, ada yang kecil, ada Iya, yang... sesuai dengan umur kali ya biasanya kayak Zaman gitu. dulu kan nggak ada. Oh iya sih, betul. Iya kan? Nah itu, mungkin ada juga, kalau istri saya dulu naik motor tuh langsung Vespa Mbak, kan berat itu. Wah, keren banget. Nah, zaman sekarang naik motor langsung Matic kan? Iya, betul. Nah itu contoh, tapi ternyata bisa kan? Betul. Iya nggak? Nah bisa itu kan kita anggap berhasil. Bisa itu kita anggap sukses, ya kan? Jadi saya pikir yang disampaikan Alam tadi, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda itu adalah sebuah motivasi yang benar adanya. Oke. Cuma kadang-kadang karena sudah sering kita dengar, kita perlu merubah kata-kata. Maka tadi judul tema kita sore ini adalah pentingnya kegagalan. Kegagalan itu penting. Jadi kalau kita gagal itu bukan aib. Gagal itu bukan akhir dari segalanya. Nah, itulah barangkali itu memang harus bahasa kita harus diinternalisasikan Mbak dalam diri kita itu. Hadirkan rasa positif, pikiran positif terhadap apa yang kita alami. Afirmasi. Ya, kalau sekarang tuh bilang silakan. afirmasi setiap pagi gitu-gitu tiap Oke. Baik dalam level pribadi maupun level kelompok. Kan kemarin kan tadi saya udah bilang ini dilatar belakangi oleh kemarin teman-teman kita yang capresnya gagal. Betul. Rasanya gimana Mbak kalau pilihan kita nggak jadi? Kan sedih kan ya. Betul. Nah kita nggak boleh lama-lama sedihnya. Harus move on tadi Adil bilang. Ya kan? Iya. Harus move on. Bagaimana cara kita move on? Mulailah dari persepsi.
Nah, Oke. yang disampaikan Alam tadi, yang sering kita dengar, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu adalah sebuah mindset positif yang harus kita tanamkan. Gagal itu biasa. Oh, ya. Gagal itu biasa, betul. Nah, jadi jangan kemudian kalau kita mau belajar TOEFL, mau belajar apapun. Saya masih ingat betul, Mbak. Ini untuk memperkuat yang disampaikan Alam tadi, pertanyaan tadi. Waktu saya S2, Mbak, itu syarat lulus itu harus mencapai TOEFL minimal 450, baru bisa lulus. Lulus untuk dari S2 itu. Oh, gitu. Tesis kita atau bahasa S1 skripsi itu sudah selesai. Oke. Tapi belum bisa ujian kalau belum punya nilai TOEFL 450. Mungkin anak-anak sekarang TOEFL segitu mungkin gampang. Tapi Oke. zaman saya dulu awal-awal tahun 2000-an awal ya, Waduh, Mbak. itu butuh perjuangan itu. Iya sih kalau itu. Tahu Mbak, Itu mahal lagi, berapa, Pak ya? berapa kali saya bisa lulus TOEFL? Oh, berapa kali, Mbak? 6 kali. Oh, oke. Saya tes 6 kali baru bisa mencapai, waktu itu saya ingatnya 460-an, jadi lewat lah. Oh, oke. Tapi butuh 6 kali, Mbak. Wow. Tapi ada teman saya, Mbak, bahasa Inggrisnya kayaknya dengan saya bagusan saya. Tapi dia sekali langsung lulus, Pak. Rasanya gimana, Pak? Aduh, panas, Pak. Apakah saya iri? Hah? Saya enggak, saya bangga, Pak. 6 kali baru lulus. Rasanya nikmat sekali, Pak. Tapi ada teman saya sekali lulus. Kenapa bisa lulus? Karena menggunakan jasa joki. Oh, dia tidak menikmati. Dia Dia tidak bukan merasa- karena kemampuannya, Oke, tapi oke. karena pertolongan Orang lain. temannya. Oke. Bahasa kita sekarang joki. Jadi temannya ngerjain, kita tinggal niru saja. Langsung lulus. Saya Oke. untuk bisa lulus harus 6 kali nyoba sendiri, Mbak. Belajar sendiri, coba lagi, belajar lagi, gagal lagi. Padahal waktu itu saya udah nikah loh, Mbak. Dan balik lagi penerimaan kegagalan itu nggak semua orang bisa, Pak. Nah, tapi saya lebih bahagia, Mbak. Oh, Ketika oke. 6 kali baru lulus, Ah, rasanya bahagia. Alhamdulillah saya lulus dengan usaha sendiri. Saya tidak menggunakan joki, saya tidak menggunakan fasilitas teman, tidak menggunakan fasilitas bapak saya, Oke. tidak menggunakan privilege. Oke. Berusaha sendiri berhasil. Rasanya nikmat kan? Betul-betul. Dibanding teman saya, karena dia mungkin sudah ngerasa nggak mampu kali ya, daripada buang-buang duit, mungkin itu pikirannya ya. Betul. Dia menggunakan joki dengan temannya. Lulus langsung. Oke. Tapi bahagia nggak rasanya? Pasti enggak sih, Pak. Tidak menikmati proses kan? Iya. Pasti ada yang ganjel. Iya sih. Wah, saya lulus karena pertolongan dan tidak jujur. Itulah yang akan bisa dibayangkan tuh, Mbak. Itu kayak gitu berkah nggak sih, Pak, kerjanya? Nggak tahu lah. Kan katanya ada yang bilang kalau misalnya kita bekerja terus dengan ibaratnya kayak nyogok gitu-gitu. Iya. Ya kan? Ada berkahnya atau enggak? Nggak ngerti juga. Kalau nyogoknya begini boleh, misalnya. Ini penting juga ini karena habis pemilu ya. Oh iya. Kalau nyogoknya begini, Pak. Gimana tuh, Pak? Misalnya nih, teman kita ini anggota legislatif, tapi orangnya bagus, cerdas, kemudian dia ya pribadinya bagus, Mhm. tapi dia harus melawan orang-orang yang sudah bodoh, terus pribadinya nggak layak lah jadi anggota legislatif menurut kita. Kalau teman kita yang baik ini menggunakan bahasa kita money politik, mungkin money politiknya tidak dalam bentuk uang sekarang ya, mungkin bisa kalender, Sekarang oh ya. ya kalender, Baju-baju Ah, biasanya, tumbler-tumbler. itu tidak termasuk dilarang. Oh, oke. Daripada kita tidak mau mengeluarkan uang, Mhm. sementara nanti yang menang mereka yang tidak layak, mereka yang
hidupnya nggak benar, mereka yang tidak cerdas, mereka yang tidak capable, tapi karena punya duit, akhirnya mereka menang. Oh, oke. Tuh. Jadi kalau kita melawan tradisi yang begitu, kalau ada orang, anggota legislatif atau apapun, tapi dia layak. Tapi karena terhalang oleh mereka-mereka yang tidak layak dan mereka bayar, Oke. itu akhirnya orang baik ini nggak jadi. Maka pengeluaran uang mereka yang orangnya layak baik, kemudian menang, dan dia istilahnya memberikan, bahasa kita mungkin apa, tali asih iya, atau apa, betul. itu tidak termasuk kategori yang dianggap menyokong. Karena itu dia berhak. Dia itu Oke. berhak. Contoh Mbak, kita masuk ke sebuah perusahaan nih. Kita ini sudah lulus dinyatakan lulus. Tapi ada potensi kelulusan kita dibatalkan karena ada orang lain. Dia berani bayar. Banyak itu pakai gitu. Nah, kalau kita sudah dinyatakan lolos dan kemudian kita dalam tanda kutip mengeluarkan uang, dan itu hak kita sebenarnya, itu tidak termasuk kategori yang menyokong. Oh, paham. Iya, Paham, tapi paham. kalau kita nggak berhak, kita nyokok, akhirnya mengalahkan orang lain yang berhak, yang sudah diterima gara-gara sogokan kita, orang lain tersingkir. Itulah yang disebut dengan sogokan yang tidak boleh. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih sebaiknya tidak. Tapi kalau memang kondisinya begitu, nggak masalah. Karena untuk mempercepat hak kita. Gitu. Ya niatnya sedekah. Betul. Awak yang sudah kita keluarin itu sedekah. Sementara kita berhak. Itu. Jadi yang kemarin sudah terlanjur nerima kalender, nerima apalah pisau dapur. Iya, betul banyak lagi. Kalau memang orang yang beri itu orang yang baik, orang yang layak, nggak masalah. Itu adalah sedekah buat kita. Dipakai saja. Oh, oke. Tapi kalau yang memberi kepada kita orang yang berhak, orang yang tidak baik, terus kita coblos, nah itu sogokan namanya. Oh, oke. Yang Paham. dilarang. Oke. Begitu Mbak Ade? Iya, betul. Nanti kita lanjutkan kembali. 104.9 Mitra FM, all day, all hits. Betul, segmen terakhir dari Beranda Islami dengan tema pentingnya kegagalan, Pak. Jadi dari inti dari pentingnya kegagalan ini gimana nih, Pak? Ya, jadi kata-kata pentingnya itu berarti meniscayakan kepada kita untuk punya pikiran yang positif bahwa gagal itu penting, sama pentingnya dengan keberhasilan. Oh, oke. Itu ya, Oke. sama pentingnya. Nah, oleh karena itu memang untuk mengatasi kegagalan ini kita harus mulai dari mindset, pola pikir. Apa itu kegagalan sebenarnya? Kegagalan itu adalah tadi kesuksesan yang tertunda, guru yang terbaik, pengalaman yang terbaik. Iya, betul. Nah, tadi saya tambahkan, itu adalah langkah menuju keberhasilan. Meskipun kadang-kadang langkahnya bisa beda-beda antar orang. Ada orang yang 5 kali coba baru berhasil. Kalau saya tadi 6 kali, Pak. Iya, betul. Sangat panjang lagi ya, Masya Allah. Tapi kadang ada juga 1 kali langsung berhasil, ada. Iya, Tapi itu jarang. betul. Umumnya banyak kali, ya 1, 2, 3 kali baru berhasil. Jadi bagi rekan-rekan kemarin tim sukses atau anggota legislatif, capres apapun yang kemarin mungkin belum menang, ya jangan khawatir. Mungkin akan berhasil tapi di bidang yang lain. Betul. Ya, jadi tidak harus pada posisi yang sama. Misalnya kemarin capres gagal, mungkin dia akan berhasil di bidang lain. Tapi prinsipnya tetap mencoba, tetap entah itu satu bidang yang memang kita tekuni, satu bidang yang kita geluti, insya Allah akan menghasilkan sebuah capaian-capaian. Tapi jangan kemudian capaian itu hanya dilihat dalam satu bentuk saja. Bisa plan A gagal, tapi kita bisa coba plan B. Jangan kemudian yang namanya berhasil tuh plan A, kalau nggak plan A, kita nggak mau yang lain. Jangan. Iya. Itu cara untuk supaya kegagalan itu menjadi sebuah
kita sebut keindahan tadi, sesuatu yang manis. Oke. Jadi perjuangan itu manis, Mbak. Meskipun ketika perjuangan bisa kalah, bisa terluka. Waduh. Loh, petinju itu kan Iya, betul. ketika menang itu dia harus terpukul dulu kan. Betul, Ya. banyak sekali. Macam-macam lah. Insya Allah itu akan menjadi sebuah proses yang akan menghasilkan sebuah pengalaman yang exciting, yang fantastik kata anak saya. Yang apalagi ya pokoknya yang itu bermakna buat kehidupan kita. Nah, baru kemudian yang berikutnya adalah kita harus mencoba untuk memperbaiki cara barangkali. Kalau kita mungkin mau di bidang yang itu lagi. Nah, kita harus memperbaiki caranya. Kita cari yang terbaik, jangan kemudian putus asa. Jadi tetap optimis. Ya. Serahkan pada Allah, kemudian ya pertama usaha dulu yang kuat, yang keras. Cari cara lain, jangan cuma caranya itu yang kemarin gagal dipakai lagi. Boleh cari cara baru. Mungkin kurang keras. Kita evaluasi dulu ya kalau gagal tuh. Mungkin kita usahanya kurang keras. Betul. Mungkin latihannya kurang banyak. Betul lagi. Mungkin kita salah cara. Tapi jangan kemudian kita langsung meloncat. Mungkin kita nggak punya orang dalam. Nah, jangan. Tapi seringnya kayak gitu, Pak. Ya, kalau sekedar jaringan, koneksi yang tidak kemudian apa istilahnya menjadi sebuah faktor utama, nggak masalah. Oke. Tapi kalau kita usaha yang prosedural nggak ditempuh, langsung koneksi, langsung orang dalam, merubah undang-undang ya nggak boleh. Oke, benar-benar. Ya itu yang kemarin terjadi ya. Ya tapi biarkanlah kalau misalnya itu adalah pilihan mereka. Ya kita jangan ikut-ikutan. Kita harus punya etika untuk mencapai sebuah proses yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya kemenangan sejati itu jangan dilihat mereka yang menang secara lahiriah. Tapi secara batiniahnya sebenarnya tidak berhasil. Karena menempuh cara-cara yang tidak benar. Itulah yang menurut saya menjadi pelajaran buat kita. Jadi tetap waras, ya menjaga kewarasan. Oke, menjaga kewarasan. Jangan karena gagal kemudian kita ngamuk, kita kehilangan akal sehat, kita kemudian stres. Nah, itu karena memang kita tidak punya cara pandang yang positif tentang kegagalan kita. Barangkali itu beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi gagal itu bukan akhir segalanya, bukan kiamat, bukan apalagi Mbak Adel, ya bukan aib tadi sudah ya. Iya betul. Bukan hal yang perlu diratapi terus karena memang zaman sekarang terlalu diratapi terus gitu, Pak. Nah, kalau kita sudah punya pola pikir yang seperti itu, insya Allah kita akan mengalami kesuksesan, kemudahan, keberhasilan meskipun dalam bidang yang tidak sama persis dengan rencana awal, dengan target awal. Oke, benar-benar. Iya, misalnya kita kayak milih jurusan nih. Jurusan A. Misalnya ngambil jurusan hukum. Mungkin kita mengidolakan atau memilih itu yang kampus A ya. Betul. Fakultas hukum tapi kampus A. Tapi nggak diterima. Kita tidak harus kemudian mencoba kampus A lagi, kita boleh kampus B. Iya, betul. Diterima. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kegagalan yang kita maksud di sini tidak harus kemudian kita tempuh lagi di tempat yang sama. Boleh ganti tempat. Itulah cara move on dari kegagalan. Dan tadi kegagalan itu dimaknai secara positif. Barangkali memang rezeki kita di kampus B atau kampus C. Yang mungkin ya kata orang itu bukan top 10 lah. Tidak favorit lah. Tapi siapa tahu itu kita diterimanya di situ. Atau tetap di kampus A tapi kita tingkatkan lagi ikhtiar kita, kerja keras kita, dilalah bisa masuk. Jadi betul, begitu. Atau ganti jurusan. Tadi saya juga bilang, kalau enggak ganti jurusan, tadi saya mau bilang kayak gitu. Iya, mungkin jurusannya kan jurusannya terlalu ada pilihan. Betul, mungkin biasanya, pertama hukum, yang kedua pendidikan. Ya cobalah. Kalau memang itu sama-sama kita minat di situ,
Coba plan B. Itulah cara mengatasi kegagalan, Mbak. Tapi jangan lupa itu semua harus didasari dengan tadi mindset tentang kegagalan, bahwa itu penting itu. Untuk bisa berhasil kita harus melewati proses. Gagal itu adalah proses yang harus kita lewati. Mereka yang tidak pernah gagal karena ditolong terus, ditolong oleh pamannya lah, ditolong oleh bapaknya lah, ditolong oleh ibunya lah, dikasih orang dalam lah, apalagi Mbak Dia. Ya intinya diberikan sangat-sangat dibantu sedemikian rupa, insya Allah itu tidak akan mengalami indahnya kegagalan. Begitu Mbak Adel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitlamis, cukup sekian untuk segmen Beranda Islami kali ini, dan Anda juga harus pamit. Terima kasih yang udah gabung lewat streaming juga, dan selalu tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.